Ini udah jam 7.59. Ternyata jauh juga ya kontrakanku ke kantor ini. Harusnya aku harus cari kontrakan yang lebih dekat dengan kantor ini, supaya aku tidak kesiangan. Pasti sekarang udah banyak karyawan yang masuk ke kantor. Sudah, apes banget aku hari ini. Mana naik ojek, mati juga sepedanya. Aduh, ya ampun. Gini ya, rasanya jalan kaki. Mana kaki aku pegel-pegel lagi. Aduh. Bu. Duh. Ibu mau masuk ke dalam. Nggak boleh ya, Bu. Hah? Kan Ibu sudah telat. Ini sudah jam berapa? Lihat nih, Bu. Jangan halangi saya buat masuk ke kantor ini, paham? Bu. Duh. Kamu tuh gimana sih? Sakit tahu telinga aku? Bu, saya di sini cuma ngejalanin aturan yang ada di kantor ini. Karyawan manapun yang telat datang ke kantor ini itu dilarang masuk, Bu. Ibu harus memakai surat izin dulu. Gak usah so asik gitu ya. Permisi, saya mau masuk. Bu, nggak bisa, Bu. Nggak bisa masuk. Nanti kalau saya mengizinkan Ibu masuk, yang ada saya yang dimarahin sama atasan. Saya itu sudah baca aturan yang ada di kantor ini. Karyawan manapun yang telat dilarang masuk. Apalagi telatnya 1 jam, itu dilarang masuk. Kalau Ibu kan masih telat setengah jam, jadi Ibu masih bisa meminta surat izin. Berani ya kamu ngomong seperti itu sama saya? Kamu tahu nggak siapa yang membuat peraturan itu? Yang membuat peraturan itu adalah saya. Aku itu bisa memecat kamu sekarang juga. Jadi tolong jangan halangi saya buat masuk. Mau kamu saya pecat sekarang juga, hah? Enggak, Bu. Makanya jangan sok berani sama saya. Oh, jadi Ibu itu yang dimaksud dengan Bu Tata. Siapa namanya? Bu Arum, manajer umum di kantor ini. Galak juga ya ternyata. Gimana ini ya? Kalau bahan-bahan terus-terusan ngadet seperti ini, itu menunda pekerjaan. Secara biaya operasionalnya itu sangat mahal. Tapi kalau begini caranya, bagaimana ini cepat selesai? Secara perusahaan juga memberikan batas waktu terhadap kita. Kalau kayak gini, masih banyak nih, butuh waktu berapa lama lagi nih biar cepat selesai. Aku harus temuin si Adi. Aku harus konsultasi sama dia, apa bahan-bahannya sudah datang atau belum. Kebetulan ketemu sama Pak Adi. Iya, Pak. Gimana Pak Adi? Bahan-bahan, Pak. Iya, itu kanlah masalah pokok kita Pak Adi. Kalau kita bahan-bahan kita terlambat seperti ini, bagaimana pekerjaan kita selesai-selesai? Iya, Pak. Saya juga bingung, Pak. Kalau seperti ini, kita juga yang terkena imbasnya, Pak. Ya, Nanti kan pasti ujung-ujungnya kita yang bakal kena masalah, Pak Adi. Bener, kita Pak. nanti dikira nggak becus mengerjakan ini semua. Ya, tapi apalah daya. Jika seperti ini, bahannya terus telat sampai, kita itu harus bertindak, Pak Adi. Kita harus datengin pemborong, kita akan protes terhadap mereka. bener, Pak. Kalau begitu saya setuju, Pak. Ada apa, Mbak? Jangan masuk, Mas. Kan Mas di sini karyawan ya? Iyalah Mbak, saya itu bukan karyawan biasa. Saya itu manajer keuangan di sini. Ya, saya itu manajer keuangan di sini. Kalau saya tidak boleh masuk, wah, hanya sapam baru ya. Perkenalkan Ibu Sapam yang cantik, saya Firhadi Gunawan selaku manajer keuangan. Iya, saya Meli, Pak. Wah, kurang ajar kamu ya, Mbak. Kamu sudah berani terhadap manajernya sendiri. Ingat, profesi kamu hanya jadi sapam ya, penjaga gerbang kantor di perusahaan ini ya. Aku mau ngasih kartu seorang manajer keuangan, biar kamu percaya. Mau kamu digaji? Mau kamu dikerja tanpa gaji? Sampai salah ngomong aku. Ini efek panas nih, Mbak. Pak, Hah? jangan dibuka, Pak. Buka, Mbak. Jangan, Pak. Mau dibuka enggak? Atau enggak aku pecat sekarang kamu? Pak, Buka, Mbak. Buka, Mbak. Nah, sebentar lagi aku kasih bonus terhadap kamu. Pak.
Udah aku tambahin gaji kamu. Nah gitu dong. Nggak boleh mencegat pekerjaan orang. Sebentar lagi, jika Pak Vero sudah datang, kita harus benar-benar mengambil hak kita, Di. Ada apa rame-rame? Pak Vero. Ura-urakan di kantor ini. Iya, Pak Vero. Kita tidak akan melakukan hal seperti ini jika Pak Vero tidak mempunyai keterlambatan keuangan untuk bahan-bahan untuk konstruksi, Pak Vero. Benar, Pak. Kalian itu tidak mengerti dengan perusahaan kantor yang sekarang terjadi. Memang ada apa, Pak? Ada masalah apa di kantor ini, Nah, Pak? justru Pak, itu, diam. Saya akan memperjelaskan terhadap kalian. Kalian hanya pekerja lapangan. Ya, kalian nggak tahu. Saya akan memberikan uang terhadap kalian jika uang dari atasan itu sudah cair. Saya akan manajer cuma. Saya selaku pekerja juga di sini. Iya. Jadi tolong kerjasamanya. Kalian hanya petugas konstruksi aja. Jadi kalian pikirkan pekerjaannya yang benar. Nanti uang akan menyusul. Pak, Santai. kita mau kerja gimana, Pak? Jika bahan-bahannya tidak ada, Pak. Lihat Pak, tuh barang-barangnya kosong semua Pak. Kosong, Nggak ada Pak. cuma nih. Ini sering keterlambatan, Pak. Iya. Oh, langsung bertemu dengan Ibu Arum. Ibu Arum, gini Ibu Arum. Di bagian lapangan konstruksi Bu Arum, bahan-bahan ini sudah banyak yang kosong Bu Arum. Kita sebagai kuli konstruksinya Bu Arum, kita juga bingung mau kerja apa. Nanti ujung-ujungnya kita juga yang disalahkan karena keterlambatan pembangunan. Kalian bisa nggak sih nggak usah keluar-keluar di sini? Kamu tahu kan kalau di sini tuh kantor? Iya saya tahu Bu. Tapi mau bagaimana lagi Bu? Semua pekerja sudah mengeluh Bu. Ini bagaimana? Bagaimana? Ya bisa kan bicara secara baik-baik. Bu Arum. Nah, jadi tolong yang sabar Bu, tenangkan hati Ibu ya. Jangan marah-marah Bu. Tapi semua para pemborong sudah mengenal saya, kinerja saya yaitu yang baik. Jika saya berhenti dari konstruksi, berarti pekerjaan itu tidak baik. Mas kalau punya masalah jangan bawa kakak saya. Kakak saya ini butuh pekerjaan, Mas. Nah, Siapa benar. kakak kamu? Ini. Adik kamu? Iya, Fer. Jadi gini, manusia biru, kamu kayak orang yang paling hebat aja ya. Kamu hanya pekerja konstruksi. Jadi jangan pernah mengancam sesekali dari ibu manajer umum serta manajer keuangan. Banyak yang mau bekerja di sini. Terkecuali kamu mau pergi silakan. Oke, kalau begitu, ya udah deh. Kita pergi dan angkat kaki gitu. Ya udah silahkan. Berhenti. Ngapain Ibu Sapam? Ada apa lagi Bu Sapam? Kamu juga berani-beraninya ya kamu memberhentikan orang ini. Jadi seperti ini kelakuan kamu sebagai manajer umum di kantor saya. Ini ada apa sih sebenarnya? Kalau nggak ada keperluan lagi, saya akan angkat kaki dan seluruh para pekerja Sebentar, akan... Pak. Sebentar, saya akan menyelesaikan semua masalah yang ada di kantor ini. Telepon cepetan, Bu Arum. Nyampe udah Bu Arum. Udah nyampe handphonenya. Masukkan teleponnya. Masuk Bu. Udah tahu sekarang saya siapa? Tahu Bu. Kenapa Bu Arum nggak Terus bilang? jelaskan ke saya kenapa di kantor ini ada kecurangan. Jadi udah kumpul semua. Jadi saya hanya mengikuti manajer umum Bu. Bu, Untuk mendapatkan uang separuh itu diambil untuk pribadi Bu. saya akan jelaskan dari pihak proyek konstruksi ya Bu. Di lapangan Bu, semua bahan-bahan di proyek konstruksi ini datangnya terlambat Bu. Dan juga Bu, para gaji para karyawan. Gak usah dijelasin, saya sudah tahu semuanya. Jadi, mulai manajer sekarang umum. kalian berdua itu tidak ada alasan lagi untuk tetap berada di kantor ini. Maksudnya Bu? Kamu masih tanya maksudnya? Maksudnya kamu itu dipecat? Hah? Bu, tapi saya hanya mengikuti aturan. Tapi sama aja kamu itu juga melakukan kecurangan yang ada di kantor ini. Aduh. Terus saya, Bu. Adik saya Bu, jangan Bu, kasihan Bu. Pokoknya saya udah gak mau lihat muka kalian berdua lagi. Pergi dari kantor ini sekarang juga, detik ini juga. Iya Bu. Iya Bu. Misi, maafin saya Bu, minta tolong lah Bu. Udah, cepat pergi dari kantor ini sekarang. Buas kalian. Itu kesalahan kamu sendiri. Masih marah-marah